Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala teknis di jaringan. Apakah suaranya sekarang sudah terdengar lagi? Halo, cek Bapak Ibu, suaranya sudah masuk ya? Oke. Sudah masuk, kita. Sudah, Pak. Sudah masuk. Ya, atur nuhun Ibu. Mangga Ustaz aduh Ustaz Dadat dilanjut Ustaz. Oke. Eh, kita lanjutkan lagi ya Bunda. Tadi sampai di ada seorang sahabat yang bertanya tentang kapan sih hari kiamat itu terjadi. Kapan kota Bogor ini akan hilang, bumi ini akan hancur. Nah, Rasulullah nggak bertanya sahabat itu, tapi Rasulullah balik bertanya, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Dan saya sendiri yakin bahwa saya Bunda semua pasti sudah mempersiapkan yang masa depan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bahkan masa pensiun dia pun sudah dipersiapkan dalam beli tanah, buat membangun bisnis, buat ini, buat itu gitu. Ya semua itu untuk mempersiapkan masa pensiun dia. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita persiapkan gitu. Ketika buminya hancur, ketika tidak ada lagi tempat bisa kita berlindung gitu. Apa jawab sahabat itu? Yang aku persiapkan gak banyak ya Rasulullah. Nah, uhibbullah wa rasul. Yang aku siapkan adalah hanya cinta Allah dan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang harus kita perhatikan ya Bunda. Ya, jangan sampai ya kemudian hari kita menyesal. Karena yang jelas kita tidak akan lama tinggal di dunia ini. Nah, kita semua tidak akan lama hidup di dunia ini. Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, setelah itu dia akan meninggal. Maka tiga poin yang tadi yang harus kita persiapkan. Sedekah jariah, ilmu yuntafabi, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakan pada orang tuanya. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan anak soleh, tapi kita nggak punya, kita tidak mendidik mereka. Maka itulah pentingnya kita harus belajar. Jangan sampai semua kita bebankan kepada sekolah. Ya, guru-guru dapat pahala, kita hanya dapat hikmahnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang ada manusia, ada orang-orang yang mungkin dia berdasi, yang mungkin dia punya gelar banyak, yang mungkin dia dihormati. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Enggak, mereka itu seperti binatang. Mereka itu seperti sapi, seperti kambing, seperti kerbau. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih buruk daripada binatang. Nah, jangan sampai kita itu termasuk dari manusia-manusia yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan ya al-an'am, ya, binatang itu adalah ilmu tadi. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah ini kan maknanya luas. Bukan ibadah itu bukan hanya sholat toh aja, bukan hanya puasa aja, tapi segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan. Nah, ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu adalah ibadah. Maka kita harus maknai semua segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Agar apa? Nah, karena kita ingin mencari ridho Allah. Kita bukan mencari pujian dari orang lain, bukan, tapi ya, salah satu tujuan kita diciptakan ini adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
itu dengan beribadah. Nah, itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang perlu ya kita persiapkan agar menjadi orang tua yang berilmu, yang jelas adalah kita harus menyiapkan, menyediakan waktu untuk belajar. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya gitu. Enggak hanya umur sampai 20 tahun maka kewajiban berilmu itu belajar itu sudah selesai, tidak. Selama kita masih hidup, kita diwajibkan untuk terus belajar, terus belajar. Harus menyediakan waktu. Belajar itu mana? Di kajian, bahkan sekarang dengan zaman yang semakin canggih, ya kita bisa lewat ya melihat kajian-kajian lewat YouTube dan lain-lain gitu untuk mengupgrade keilmuan kita. Jangan sampai HP-nya aja yang di-upgrade gitu. Ya. HP-nya di-upgrade. Apa? Bajunya di-upgrade. Ada yang baru, ini yang baru upgrade. Tapi ilmu itu juga wajib di-upgrade. Karena kita tahu bahwasanya al-iman, iman itu sifatnya adalah yazid wa yanqus. Iman itu ya, cara kerja iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Enggak selalu begini enggak. Nah, dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bit-ta'ah, dia naik itu dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah. Dan dia berkurang itu, ya, menurun itu karena kita selalu lakukan kemaksiatan. Jadi perlu kita mengupgrade ilmuwan kita. Ya, kita wajibkan gitu dari kita untuk ya mungkin sepekan lah gitu. Kalau mungkin terlalu apa? Terlalu susah, terlalu berat gitu. Kita sediakan sepekan sekali gitu untuk ya lihat kajian di internet gitu. Ya nggak sampai, kalau memang sehari itu berat gitu. Sehari berat, ya paling tidak sepekan itu ya karena ya, diri kita ini juga butuh asupan gitu. Ya. Jadi asupan itu bukan hanya jasad kita aja gitu, tapi ruh kita juga butuh asupan gitu. Karena kalau nggak dikasih, sama aja kayak badan, kalau kita nggak kasih asupan gitu, loyo gitu. Nah, dan ruh kita juga harus dikasih asupan gitu, asupan ruh kayak rohani gitu. Nah, itu pun butuh asupan. Biar apa? Biar ruh kita ini selalu semangat gitu, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, konsultasi dengan guru, dengan ustaz gitu. Ini adalah salah satu di antara cara-cara agar kita itu menjadi orang tua yang berilmu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban sepanjang hayat. Keluarga ilmu itu adalah fondasi masyarakat yang beradab. Ya, keluarga yang berilmu itu adalah fondasi masyarakat yang beradab. Masyarakat bisa beradab itu ketika ilmu itu menjadi fondasi utama. Ya kalau kita lihat, kita udah usah lihat jauh-jauh lah. Ya di negeri kita gitu. Hampir setiap hari kita dengar berita tentang ada pembunuhan, ada korupsi di mana-mana gitu. Kalau kita lihat yang korupsi itu bukan orang biasa. Mereka tuh dari gelar aja itu mungkin ya, bukan gelar yang main-main gitu. Tapi kenapa? Gitu. Nah, karena punya nggak dikasih makan gitu. Nggak dikasih makan dengan agamanya. Agamanya nggak ada gitu. Jadi itu perlunya asupan agama. Agama itu memang, maka para ulama mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa dikatakan? Talabul ilmi fardhu 'ala muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi nggak ada batasnya. Nggak, setelah 40 saya nggak usah belajar lagi, nggak. Terus kita harus upgrade ilmu agama. Harus jalan. Karena kalau nggak dikasih asupan, itu akan menurun iman kita. Karena kalau sudah menurun, nah kalau iman kita sudah down banget gitu, kita nggak bakal melakukan.
bukan ketaatan yang kita akan lakukan, tapi akan maksiat terus. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Yang mau belajar silahkan. Yang nggak mau belajar juga silahkan. Allah nggak maksa. Yang jelas kita Allah tidak butuh kita. Ya, Allah itu sudah, ya, tanpa kita pun Allah itu sudah maha kaya. Ya. Ya, kalau kita baca surat Al-Kahfi, ada apa itu? "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, monggo, silahkan. Yang nggak mau beriman juga silahkan. Allah nggak paksa kita, tapi ya, fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita, kelak kita akan buat LPG-nya gitu. Nah, jadi LPG itu bukan hanya ketika hidup gitu. Nah, pertanggungjawaban bukan hanya ketika hidup. Mungkin Bapak Ibu ya, ayah bunda ya, yang kerja di perusahaan mungkin sering setiap ada program ada LPG-nya. Nah, nanti kelak kita pun akan diminta LPG di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah kita siap untuk semua itu? Dan itu Allah jawab di dalam surat yang sama gitu. Bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida. Mereka yang enggak percaya gitu dengan hari kiamat. Mereka yang tidak yakin hari kiamat itu enggak ada gitu. Nah, kalau kita meninggal ya udah selesai gitu. Nah, Allah katakan gitu. Bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida. Kalian mengira gitu. Kalian mengira kita enggak akan mengumpulkan kalian di suatu saat nanti. Padahal Allah itu sudah menyediakan, sudah membuat acara yang besar untuk kita semua. Ya. Untuk kita semua itu Allah sudah siapkan. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada itu. Ayat bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Allah sudah tetapkan waktunya nanti kita akan berkumpul semuanya, dari makhluk yang pertama, manusia yang pertama meninggal sampai manusia yang terakhir meninggal, itu semua akan dikumpulkan. Tanggalnya kapan? Wallahu a'lam. Nah, yang jelas waktunya Allah sudah menyebutkan kelak kita akan dikumpulkan. Dan kita tahu bosnya, kalau dalam kehidupan sekarang, kalau ada acara besar, ya, kita dapat undangan event atau apa, itu nggak persiapan. Nanti saya mau pakai baju apa ya? Nanti saya penampilan saya harus kayak gimana? Nah, kita pun kelak punya acara gitu, acara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita persiapkan gitu? Kalau di dunia kita biasa, saya harus pakai ini, bajunya kayaknya cocok kayak ini nih. Tasnya kayaknya yang cocok kayak ini. Nah, di hadapan Allah apa nanti yang kita persiapkan? Dan sampai kita nanti kayak yang tadi, ulai akal an'am bal mufaddal. Allah sudah memberikan kelebihan, ya, di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita dikasih akal pikiran, dikasih hati, akal untuk berpikir, hati untuk merasakan. Jangan sampai semua ini, ya, semua fasilitas yang Allah sudah berikan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka Aida, yang kita perlu selalu upgrade diri kita. Upgrade. Kenapa gitu? Coba kita lihat ini. Nah, kita nggak usah lihat contoh saja ya di keluarga kita, orang tua kita, mungkin kakek nenek kita. Kenapa ketika sudah berumur seperti itu, mereka rajin sholat, mereka rajin beribadah? Karena mereka tahu gitu, hal-hal yang perbuatan seperti ini bisa menyelamatkan kita, gitu, menyelamatkan dirinya. Nah, kenapa kita nggak persiapkan itu dari ketika kita lagi kuat-kuatnya gitu? Harusnya kita lagi semangat seperti ini, harusnya kita manfaatkan itu lebih banyak dibandingkan ketika nanti sudah masa tua. Istilahnya
Ya, beribadahnya itu sudah tidak maksimal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan, oh saya nggak mau belajar agama, saya nggak mau sholat. Kita lihat di orang tua, kenapa mereka belajar? Mereka semangat ke masjid, semangat ke ini, karena mereka tahu, gitu, yakin. Bahwa yang bisa menyelamatkan diri itu ya kayak ini. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau seorang meninggal, nah, ya, ketika seseorang meninggal, yang mengikuti jenazah, yang mengiring jenazah itu ada 3 hal. Yatba'ul maitan thalatha. Yang mengikuti jenazah ke kuburan itu ada 3. Yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 itu nanti akan pulang. Yang tinggal dengan dia itu hanya 1 aja nih. Yatba'u ahlahu wa maluhu wa 'amaluhu. Yang mengikuti dia itu ada keluarganya, ahlahu wa maluhu, hartanya, dan amaluhu, dan amalnya. Yang 2-nya akan kembali. Fayarji'u ahlahu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan pulang. Yang tinggal bersama dia itu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Amalnya yang tinggal bersama dia. Pernah nggak kita lihat ketika orang kita ikut pemakaman, ada nggak keluarga jenazah yang mau tinggal di dalam kubur bersama dia? Nggak ada. Keluarganya mungkin atau anak istrinya nggak ada. Mungkin hanya sejam mereka bersedih, setelah itu mereka makan-makan nih. Mereka akan makan di rumah, mereka udah lupa. Nah, yang akan tinggal bersama kita itu adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita, harta kita yang kita kumpulkan, nah, semua akan pulang gitu. Mereka nggak akan tinggal bersama kita di dalam yang lahat itu tidak. Mereka akan pulang. Anak kita yang kita sudah besarkan, kita sudah sekolahkan, mereka akan pulang. Nah, jadi penutup dari kegiatan kali ini, kajian kali ini adalah, nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita harus belajar 12 tahun di sekolah, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP-nya, 3 tahun di SMA, ya, selama 12 tahun kurang lebih, maka kita pun sebagai orang tua harus terus belajar sepanjang hayat. Untuk apa? Untuk bisa membimbing anak-anak kita. Untuk bisa membimbing anak-anak kita. Nah, itu kita akan diminta pertanggungjawaban dan tolong. Nah, kita sudah mendidik sejauh mana anak kita, sudah diapain anak kita, sudah diajarkan apa aja. Nah, itu semua akan kita diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu. Ada Allah yang jami'an, Allah kita cukupkan kajian kali ini dalam membaca Alhamdulillah dan doa. Amin. Nah, ya, selebihnya selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Pak Dery, DS-nya untuk mungkin menjelaskan tentang kegiatan kedepannya gitu, tentang kajian. Oke, itu saja. Jadi, Baik. Ya, jazakallah Ustaz Badar. Oke. Uh, Jazakallah Ustaz Badar atas pemaparan materinya ya. Nah, apa tadi yang sudah disampaikan dengan penguatan ya Ustaz, bahwasanya kita pentingnya ya, menjadi seorang orang tua yang terus belajar dan berilmu karena itu kewajiban beliau itu sampai akhir hayat ya. Dan tadi juga poin-poin yang saya catat itu yang paling ingat adalah bagaimana iman itu sifatnya naik turun, dan ini rasanya dari kecil kita selalu diingatkan tentang hal ini gitu ya, Bapak sekalian yang ada di waktu dan juga mungkin di tempat rekaman ini. Tapi kalau dikira-kira gitu ya, saya sendiri gitu ya, sudah tahu bahwa iman akan naik itu, tapi masih saja terjebak dalam hal seperti itu gitu ya. Udah turun, susah naik lagi gitu ya, naiknya lama banget ya, kira udah naik nggak lama gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ya bunda,
di pertemuan hari ini itu bisa mengingatkan kembali ya kita bahwa kita itu dihadapkan dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali berat, dan bisa benar mengingatkan ya, kalau kita tidak memaksa diri ada dalam kebaikan atau dalam hal yang baik yang diridhoi Allah, maka ya lawannya adalah ya kita akan terbawa ke dalam kesehatan. Jika kita memilih yang mana, kalau tidak untuk kita ya, kalau itu, soal tadi saya di belakang kamera pasti di video itu merinding karena iya ya gitu ya. Padahal Allah kasih waktu begitu banyak, tapi itu luar biasa sekali. Apa namanya tantangan godaannya untuk menjadi apa ya sekarang. Baik. Nah, mudah-mudahan banyak hal-hal baik yang bisa didapatkan dengan muda dan Bapak Ibu sekalian di kesempatan kali ini. Nah, insya Allah ke depan nanti kita akan rutinkan ya, insya Allah atas izin Allah kita akan rutinkan seperti ini. Jadi kalau memang ada yang kesempatan hadir bisa langsung soal tadi sampai kita diskusi secara langsung gitu ya. Lalu nanti bagi yang mungkin pada Allah yang ada Syafi gitu ya bisa bergabung via Zoom dan memang tadi sempat ada kendala teknis yang jaringan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya 2 pekan lagi tanggal 23 November lebih baik lagi persiapan dan juga kepala dari kami khusus sebagai penyelenggara. Nah, nanti kita sudah mulai masuk ke pembahasan yang teknis ya. Sebenarnya insya Allah di tanggal 3 kita mulai belajar mengenal ya, bahasa Arab, lalu nanti dilanjutkan dengan tafsir. Karena kalau dari para briefing belajar bahasa Arab dulu, dan kalau kita mau baca mau dalam menghafal Quran ya kita juga harus memahami dulu bahasa Arabnya sehingga akan lebih mudah kita tidak hanya menghafal loh pada saja memahami dan juga nanti yang paling penting adalah implementasikan. Jadi insya Allah melalui forum grup-grup yang ada di komunitas baik kita juga masalah selalu dan juga berkelas kami akan share setelah ini kita rujukan ya misalnya. Jadi Bapak Ibu ayah bunda masih punya waktu sekitar 2 pekan untuk mempersiapkan gitu. Jadi mungkin sedikit mengutip apa namanya beberapa adab dalam kitab yang ya apa namanya yang pernah saya pelajari, yang masih saya pelajari juga ya salah satu biar ilmu internal itu kan kita harus menyiapkan catatan gitu ya. Jadi diharapkan ayah bunda mau yang langsung hadir di sini apa secara virtual disiapkan kitabnya gitu ya dan juga buku catatannya dan nanti kita akan ada post tes atau evaluasi secara berkala ya bisa 1 bulan sekali atau kita tergantung pencapaian yang sesuai yang sudah disiapkan kurikulumnya oleh Sadbadar dan juga mungkin 1 bulan itu yang bunda ada lagi yang perlu disiapkan kita dalam pencatatan ya dan juga niatnya gitu ya. Ada pertanyaan mungkin dari yang ada di Zoom pasti mungkin di sini teman-teman. Maaf belum disiapkan kitabnya, insya Allah nanti dikirim via komunitas. Silakan ayah bunda kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti kita akhiri sesi. Belum jelas mungkin ya. Baik, kalau cukup jelas, kalau ada pertanyaan bisa menyusul saja lewat tas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di soal Fatih dan juga di ruang virtual. Semoga kehadiran kita hari ini tercatat sebagai amal soleh ya insya Allah. Yang tadi kata Sadbadar dari 3 hal yang ke tempat turun kita ada 3 ya. Tapi yang akan tetap bersama kita hanya 1 yaitu amal kita dan benar ini tercatat sebagai amal kebaikan kita kita lihat. Dari saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dari paparan hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya 2 pekan lagi dalam kondisi yang sehat, semangat dan sudah disiapkan kitab dan catatannya insya Allah. Demikian mohon maaf atas segala kekelapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya sekalian.
Stop.